Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang e-commerce Bukalapak. Saya Muhammad Nijar Haikal sebagai pemateri 1, ada Fadli Septian Kusnaidi sebagai pemateri 2, ada Royan Hadi Saputra sebagai pemateri 3, dan ada Christopher Hanley Torudago sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja. Di sini ada sejarah tentang e-commerce Bukalapak tersebut. Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia keempat yang didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Awalnya Bukalapak dikembangkan sebagai marketplace yang fokus membantu UKM atau usaha kecil menengah di Indonesia untuk menjual produk secara online. Dengan model bisnis C2C, customer to customer, Bukalapak memberi kesempatan kepada penjual individu dan kecil untuk membuat lapak mereka sendiri di platform tersebut. Dan di sini ada beberapa fitur unggulan dari Bukalapak. Pertama ada e-commerce, ya tentu saja Bukalapak sesuai dengan fungsi awalnya dibuat untuk marketplace atau jual beli online. Di sini penjual bisa membuka toko online atau disebut dengan lapak. Hampir seluruh kategori barang bisa diperjualbelikan di sini, bahkan hingga produk otomotif seperti motor atau mobil. Yang kedua ada produk digital. Selain jual beli online barang-barang fisik, Bukalapak juga menyediakan produk-produk digital, mulai dari pembelian pulsa, token listrik, pembayaran iuran, tagihan, dan lain-lain. Yang ketiga ada travel. Produk lainnya yang bisa didapatkan pada Bukalapak adalah kategori travel atau e-tiket. Pada fitur travel, pengguna bisa membeli beragam tiket secara online, mulai dari tiket kereta api dan pesawat. Terus yang keempat ada investasi. Investasi di sini ada fitur yang bernama Buka Emas. Sesuai namanya, fitur ini bagi pengguna Bukalapak yang ingin membeli atau nabung emas. Di sini pengguna bisa membuka tabungan emas di mana akan otomatis terisi setiap melakukan transaksi jual beli di Bukalapak. Emas juga bisa dibeli secara langsung atau dengan cicilan. Dan yang terakhir ada Buka Asuransi. Sesuai namanya, di sini pengguna Bukalapak bisa mendaftarkan diri pada produk asuransi kesehatan yang telah bekerja sama dengan pihak Bukalapak. Saat ini Buka Asuransi dijalankan oleh Asuransi Allianz dengan premi mulai dari 23.600 per bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fadli Kusnaidi. Kepada Fadli dipersilahkan. Baik, terima kasih Nejar. Selanjutnya yaitu ada perkembangan mengenai Bukalapak dari awal mula berdiri hingga saat ini. Yang pertama itu awal mula berdiri, Bukalapak didirikan pada Januari yang tadi sudah disebutkan oleh Nejar, yaitu pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Mereka melihat peluang besar untuk membantu pengusaha mikro dan kecil di Indonesia menjual produk mereka secara online. Nama Bukalapak sendiri berarti membuka lapak, yang terinspirasi dari istilah yang sering digunakan pedagang kaki lima atau pasar tradisional di Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan yang signifikan. Bukalapak mulai berkembang pesat ketika tren belanja daring semakin meningkat di Indonesia. Pada periode ini, Bukalapak menarik perhatian investor seperti East Ventures pada tahun 2012 yang mendukung pengembangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu ada pencapaian status unicorn. Bukalapak secara resmi mencapai status unicorn pada 2017, yaitu perusahaan startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS atau 14 triliun rupiah. Status ini diperoleh berkat beberapa putaran pendanaan besar dari investor seperti MTech Group dan 500 startup. Selanjutnya, pengembangan layanan dan diversifikasi. Bukalapak mulai memperluas cakupan layanan ke sektor fintech dan logistik pada periode ini. Mereka memperkenalkan produk investasi seperti Bukareksa dan Buka Emas. Selanjutnya, perubahan kepemimpinan dan
dan transisi strategi. Pada tahun 2020 terjadi perubahan kepemimpinan di Bukalapak saat Ahmad Zaki mundur dari posisi CEO dan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin yang memiliki latar belakang di sektor perbankan. Di bawah kepemimpinan Rahmat, Bukalapak mulai fokus pada efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, yaitu ada IPO dan perkembangan terbaru. Pada Agustus 2021, Bukalapak mencatat tonggak sejarah besar ketika mereka menjadi salah satu startup unicorn pertama Indonesia yang melakukan IPO, Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Royan Hadisaputra. Baik, terima kasih Fadli. Nah, di sini ada kelebihan pada e-commerce Bukalapak. Yang pertama, luasnya jangkauan produk. Bukalapak menawarkan beragam produk, mulai dari elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Yang dimana jangkauan produk yang luas ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menemukan barang yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, kemudahan berjualan. Bagi para penjual, Bukalapak menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses berjualan, mulai dari pendaftaran akun yang simple hingga fitur optimisasi produk. Lalu yang ketiga ada program keamanan transaksi, yang dimana Bukalapak memiliki program keamanan transaksi yang dirancang untuk melindungi pembeli dan penjual. Fitur seperti Bukareksa dan Bukareksa Plus. Lalu yang keempat ada program loyalty dan promo. Dan juga Bukalapak secara teratur mengadakan program promo, diskon dan cashback untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna setianya. Lalu di sini ada kekurangan Bukalapak. Yang pertama, persaingan yang ketat. Nah, Bukalapak beroperasi dalam lingkungan persaingan yang sengit. Persaingan ini dapat membuat sulit bagi penjual untuk menonjol di antara ribuan produk lainnya yang ditawarkan di platform. Dan yang kedua adalah tantangan logistik, yang dimana meskipun Bukalapak memiliki layanan pengiriman sendiri, masih ada kendala-kendala yang terkait dengan pengiriman barang, termasuk keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang selama proses pengiriman. Dan yang ketiga, kurangnya pengalaman pengguna yang konsisten. Beberapa mengeluh performa aplikasi yang lambat atau masalah dalam penyelesaian transaksi. Meskipun Bukalapak terus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna, masih ada ruang untuk perbaikan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Christopher Hanley. Baik, saya Christopher Hanley. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dari perusahaan Bukalapak. Pada tahun 2010 sampai 2015, Bukalapak fokus pada pertumbuhan organik dan belum merilis angka pendapatan resmi selama periode awal ini. Namun, perusahaan berkembang pesat dengan meningkatkan jumlah pengguna dan penjual di platform mereka. Pada tahun 2019, Bukalapak mulai melaporkan pendapatan yang lebih signifikan, mencapai 1,08 triliun, yang meningkat hampir 269% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pendapatan naik menjadi 1,35 triliun, meningkat 25,55%. Tahun 2021, setelah melakukan IPO pada Agustus 2021, Bukalapak melaporkan pendapatan sebesar 1,87 triliun, meningkat 38,28% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020, pendapatan hampir 2 kali lipat menjadi 3,61 triliun, mencatatkan pertumbuhan 93,59%. 2023, Bukalapak melanjutkan tren positifnya dengan mendapat sebesar 4,44 triliun, naik 22,66%. Lalu pada tahun 2024, hingga pertengahan tahun, Bukalapak telah mencatat pendapatan sebesar 4,67 triliun dengan pertumbuhan 13,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang kunjungan user per periode. Bukalapak telah menjadi berbagai fluktuatif dalam jumlah kunjungan pengguna sejak pertama kali didirikan. Pada awalnya, Bukalapak mendapat peningkatan kunjungan yang signifikan sehingga 99,6% pada kuartal 2 2017, mencapai sekitar 60,5 juta kunjungan per bulan dari sebelumnya hanya 30,33 juta kunjungan pada kuartal 1 2017. Namun, setelah lonjakan tersebut, mulai terjadi penurunan. Pada kuartal 1 2020, Bukalapak mencatat sekitar 37,6 juta kunjungan bulanan, turun dari puncak kunjungan di tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut hingga kuartal 2 2021
di mana rata-rata kunjungan bulanan turun hingga 29,5 juta pengunjung. Meskipun begitu, pada kuartal 3 2021, kunjungan Bukalapak naik tipis sebesar 2,3% mencapai 30,1 juta kunjungan per bulan. Terima kasih kepada Hanley yang sudah menjelaskan materi terakhir. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi tentang e-commerce Bukalapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.